Akhir-akhir ini juga kan lagi rame tuh terkait dengan jual beli jabatan. Apakah shelter ini ada kaitannya dengan itu juga nanti bakalnya nanti? Bisa jadi. Kabupaten Pringsewu itu sepertinya tidak kondusif ya, karena melihat pemberitaan dari jual beli jabatan, anggota DPR-nya juga sama eksekutif juga seperti tidak harmonis kan gitu. Kalau menurut Mas Yudi gimana itu, Mas? Jadi filosofinya kan gini, seorang anggota DPRD itu representasi daripada rakyat. Betul. Hakikatnya bupati, OPD, sekda itu mengajukan pembahasan ke DPRD itu minta persetujuan kepada rakyat, duit rakyat ini mau saya pakai untuk ini Ya. Tapi yang ada sekarang bagaimana, kan terkesan alatnya ini seolah-olah baca dari luar itu publik yang melihat itu kok ini terkesan transaksional. Apa betul-betul berbasis pada kepentingan rakyat atau persoalan interest kepentingan pribadi-pribadi daripada bupati, OPD, kadisnya atau daripada DPR-nya kok misalnya SPP desa rendah kok pokoknya ini dikurangi atau gimana. Nah kesannya seperti itu, sehingga kalau dulu itu 1 hari 5 OPD rampung pembahasan itu, sekarang 1 hari saja sampai maghrib nggak rampung-rampung. Nah ini persoalan apa? Artinya menjadi semacam satu tanda tanya. Kalau betul-betul berorientasi pada basis kepentingan rakyat, ya barangkali tidak berlarut-larut seperti ini, Mas Gus. Nah berikutnya tentang misalnya sekarang yang ramai lagi kan kok banyak calon pejabat ini dari luar daerah. Betul. Nah itu menimbulkan resisten pada dulu waktu kita bicara Pringsewu untuk Pringsewu. Iya benar. Nah kita lihatlah aturan sekarang. Kalau bicara aturan ada undang-undangnya itu seharusnya 30% dari komposisi APBD teksturnya apa. Nah tapi sekarang Pringsewu kan sudah kalau tidak salah mencapai 37% dari porsi APBD. Nah sementara yang dibawa masuk ini pejabat-pejabat eselon 2 misalnya ini kan mau setter, berjalan. Nah, pejabat-pejabat posisi strategis yang di situ tukinya juga tinggi. Artinya kalau kita melihat daripada kondisi postur APBD kita, semakin menarik banyak orang dari luar dengan jabatan tinggi, itu juga pemborosan, sementara kapasitas mereka juga kadang belum teruji. Teruji itu menurut siapa? Kan sekarang ada rumor calon pejabat yang mau masuk ke Pringsewu, yang barangkali nanti masuk pejabat eselon 2, lagi diperiksa juga di daerah lain. Rekam jejaknya dilihat dong, tidak semata-mata orang kita, bukan orang kita, sementara APBD kita posturnya seperti itu. Karena sudah terbebani dengan belanja pegawai yang melampaui daripada undang-undang sendiri. Jangan semau-maunya gitu, Mas. Akhir-akhir ini juga kan lagi rame tuh terkait dengan jual beli jabatan. Apakah shelter ini ada kaitannya dengan itu juga nanti bakalnya nanti? Bisa jadi, makanya tatkala tidak ada asap tidak ada api. Betul. Tatkala ada asap, ada rumor, ada isu seperti itu, seharusnya inspektorat segera mengambil tindakan. Kan sudah pernah terjadi. Inspektorat segera bekerja dong. Kita masyarakat membantu kok. Kalau ada temuan terkait dengan persoalan keuangan sudah store atau janji atau mana, tipikor masuk nggak apa-apa. Karena ini tapakan awal, Mas Gus. Kita ini 9 tahun berturut-turut menerima WTP, wajar tanpa perkecualian. Itu persoalan akuntabilitas daripada manajemen keuangan daerah. Nah, ke depan 2026 ini kita kejepit lagi dengan efisiensi yang notabene kalau kita baca di PPAS itu sekitar hanya 13 miliar. Masih sepertinya aja rebutannya antara dewan sama eksekutif terkesan transaksional. Tahun depan kayak apa pertempuran? Kembalikan pada orientasi bahwa semua harus berbasis pada rakyat. Kalau efisiensi, misalnya tenaga ahli yang sempat rame, kan debatable itu aturan-aturan. Ada himbauan dari Mendagri apa BKN itu yang terkini seharusnya enggak, ya ikuti dong. Jangan bertahan. Artinya seperti itu harus dikembalikan pada dasar-dasar pemikiran bagaimana mengurus negara. Perspektifnya bukan dari pojok sana pojok sini, tapi dari kacamata Garuda dong. Indonesia. Itu Mas Gus. Maka
Kembali kita himbau kepada kawan-kawan DPRD, kepada kawan-kawan eksekutif, semua pembahasan atau segala macam, bahkan dinamika ini cerminan daripada kepemimpinan semua. Belum matang ini kawan-kawan di sini. Dan dikembalikan pada filosofi dasar bahwa kamu jadi DPRD itu representasi pada rakyat, dan bahwa eksekutif ke situ itu minta persetujuan rakyat. Kenapa sekarang banyak keributan soal Pantura segala macam? Lah kondisi rakyat ini boleh dikatakan seperti rumput kering. Kena api sedikit terbakar. Kalau kelakuan Anda seperti terkesan transaksional, dan nanti nasibnya diuber rakyat juga pada saatnya. Betul. Pemerintah aja sekarang menjadi lagi Robin Hood ekonomi, lagi melawan vampir-vampir, serakah nomik. Ya Anda jangan serakah. Itu nanti yang akan dilawan rakyat. Betul. Begitu Anda terkesan transaksional, berarti otak-otak Anda serakah-serakah. Enggak, saya tertarik dengan pengangkatan tenaga ahli itu kan. DPRD ada perannya nggak itu, Mas Yudi? Karena kan sekarang ini kondisi efisiensi nih, sudah jelas nih, ada aturan juga dari Mendagri. Tapi kenapa pemerintah daerah tetap mengangkat tenaga ahli itu? DPRD tegas dong, saya ini punya hak budgeting. Pakai dong, jangan bicaranya etik kita nggak enak. Kalau semuanya nggak enak, nasib basi rakyat itu juga nggak enak, Mas Gus. Iya. Dari beberapa pemberitaan juga nih Mas ya, kalau Mas Yudi yang paling disoroti itu apa Mas? Kalau menurut saya yang paling soroti ini perusahaan harmonisasi antara legislatif dan eksekutif. Iya, nanti akhirnya berujung pada semacam satu proses kinerja yang tidak akuntabilitas. Nah, kalau tidak akuntabilitas, gimana kita mau dapat WTP? Sementara WTP itu sangat berfungsi dalam konteks penilaian publik, penilaian investor, penilaian siapapun. Oh, ini manajemennya bagus loh, berarti saya investasi aja ke sana. Nah, bupati kan pontang-panting cari duit supaya masuk ring sewu. Nah, kalau yang dimasukkan nggak nyambung, bahkan berperkara hukum, gimana? Seharusnya kapit-kapit itu sering ke Jakarta lah, bangun link-link ke sana lah. Tapi kan enggak. Nah, contoh nanti kalau persoalan keharmonisasian ini enggak terjadi, WTP enggak dapat, kita sudah 9 tahun berturut dapat WTP, mampu enggak kira-kira? Parameter-parameter itu nanti begitu kita dapat WTP, asal enggak pakai amplop, enggak pakai doa, dorongan amplop. Ya investor tertarik, uang manajemennya akuntabel, benar-benar. Masyarakat melihat bagus. Tapi kalau terkesan pembahasan kini aja otaknya transaksional, tidak berbasis pada kepentingan rakyat, ya dibaca rakyat juga. Bentar lagi kan shelter nih, ini lagi shelter nih. Memang ada wacana pegawai itu impor dari luar. Ya namanya sudah kelihatan lah. Sudah ada congkrong sana sini. Ya yang sudah masuk aja kadang kita nggak kenal. Kita ini ikut dirikan Pringsau, kita tahu pegawai semua Pringsau. Wah, sudah belanja pegawai ini membebani daripada APBD kita, rakyat kebagian sak jumput.